Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di video pembelajaran fisika kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik anak-anak, sebelum kita mulai silahkan kalian persiapkan buku kalian. Nah, di video kali ini Ibu masih membahas mengenai tumbukan, di mana Ibu akan memberikan contoh soal dan pembahasannya agar lebih mudah dipahami. Berhubung di video sebelumnya atau di video tentang tumbukan itu masih ada yang bertanya dan masih bingung bagaimana cara untuk penyelesaian soalnya. Nah, Ibu tekankan sedikit di mana di sini kalau untuk perhitungan kalian harus perhatikan angkanya dan prosesnya anak-anak ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit ya, asal kita terus mau berlatih soal. Kemudian silahkan simak video Ibu kalau masih kurang dipahami atau bisa kontak Ibu untuk bertanya. Baik anak-anak, sudah siap? Mari kita mulai ya. Untuk soal yang pertama, kalian perhatikan di sana ada dua buah bola yang Ibu beri nama bola A dan bola B bergerak berlawanan arah seperti pada gambar. Di sana bola A dan bola B itu bergerak berlawanan arah dan dia itu bergerak saling mendekat anak-anak ya. Jadi bola A itu kecepatannya 6 meter per second dan bola B itu kecepatannya 5 meter per second bergerak berlawanan arah dan saling mendekat. Di mana massa bola A dan B berturut-turut adalah 4 kg dan 6 kg. Apabila kedua bola bertumbukan lenting sempurna, hitunglah kecepatan bola itu setelah tumbukan. Jadi yang ditanya kecepatan setelah tumbukan. Jadi VA aksen dan VB aksen. Oke, sudah anak-anak? Mari kita mulai untuk membahas ya. Baik anak-anak, seperti biasa silahkan kalian buat diketahuinya apa, ditanya apa. Kemudian baru kita selesaikan ya. Jadi dari soal nomor 1 tadi yang sudah Ibu sebutkan soalnya. Nah, di sana ada gambar bola A dengan massa 4 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Kemudian bola B yang bermassa 6 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Mereka itu bergerak saling mendekat. Ya, jadi yang A itu ke kanan, yang B itu ke kiri, sehingga mereka di suatu kejadian atau tempat dia bertumbukan anak-anak ya. Di sana disuruh mencari berapa sih kecepatan benda A dan benda B itu setelah tumbukan ya. Jadi yang diketahuinya sudah. Kemudian untuk menjawabnya ya, jadi silahkan kalian gunakan rumus momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Jadi di situ kalian menggunakan kekekalan momentum, di mana rumusnya MA dikali VA plus MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen plus MB dikali VB aksen. Kalian masukkan MA, massa A itu 4 kg, kecepatan A itu 6, kemudian ditambah massa B itu 6 kg, kecepatan B itu minus 5 meter per second. Nah, kenapa di sini dia minus? Nah, karena B itu dia berlawanan arah ya geraknya, sehingga dia tanda negatif. Sama dengan MA dikali VA aksen, berarti 4 dikali, nah ini yang ditanya ya, VA aksen dan VB aksen. Kalian masukkan nilai MA, kalian masukkan nilai MB. Kemudian diselesaikan, 4 dikali 6 kan 24, ditambah 6 dikali minus 5 kan minus 30, sama dengan 4 dikali VA aksen plus 6 dikali VB aksen. Kemudian 24 dikurangi 30 anak-anak ya. Di sini silahkan kalau misalnya kalian masih ragu, silahkan selesaikan pakai kalkulator ya. Sama dengan 4 VA aksen plus 6 dikali VB aksen. 24 dikurangi 30 kan hasilnya minus 6. Sama dengan 4 dikali VA aksen plus 6 dikali VB aksen. Nah, yang ini persamaan satu anak-anak ya, yang ini. Nah, kemudian setelah dapat persamaan satu,
kalian gunakan rumus koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna. Nah, di video sebelumnya kan sudah dibahas bahwa koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna itu nilai E-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kalian masukkan atau kalian selesaikan rumus dari koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna. Ya, jadi dirumuskan dengan E sama dengan minus VA aksen dikurangi VB aksen per VA dikurangi VB. Nah, rumus koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna itu sebenarnya ada 3 anak-anak ya. Jadi boleh kalian gunakan yang ini, kemudian atau boleh kalian gunakan rumus V1 min V2 dikali 1 sama dengan min V1 aksen dikurangi V2 aksen, atau V1 minus V2 sama dengan minus V1 aksen dikurangi V2 aksen. Cuman di sini Ibu pakai rumus yang ini, sebenarnya sama saja hasilnya, silahkan kalau kalian mau buktikan ya. Nah, dimasukkan nilai E itu kan sama dengan 1, sama dengan minus VA aksen dikurangi VB aksen, dimana di sini yang dicari nanti ya VA aksen dan VB aksennya. Kemudian per VA-nya itu 6 dikurangi VB-nya itu minus 5. Nah, kalian kurangi, dapatnya di sini 6 min 5 itu artinya 6 plus 5 sama dengan di sini dapat 11 ya. Nah, di sini kalian kali silang. Nah, ini dikalikan sehingga dapatnya 11 dikali 1 kan 11 ya. Kemudian min VA aksen plus VB aksen. Nah, biar lebih mudah kita keluarkan VA aksennya sehingga minnya hilang ya. Jadi VA aksen sama dengan VB aksen minus 11. Nah, ini persamaan 2 ya. Kemudian langkah selanjutnya, persamaan 2 itu kita substitusikan ke persamaan 1. Ini sudah ke matematika anak-anak ya. Jadi persamaan 2-nya itu yang ini, VA aksen sama dengan VB aksen minus 11. Ya, jadi disubstitusikan ke persamaan 1 yang ini ya. Minus 6 sama dengan 4 dikali VA aksen plus 6 dikali VB aksen. Sudah? Ya, ini ya, persamaan satunya minus 6 sama dengan 4 dikali VA aksen plus 6 dikali VB aksen. Nah, persamaan 2 tadi kan ini nilainya. Nilai VA aksennya sama dengan VB aksen minus 11. Nah, yang ini diganti nilainya. Ya, diganti ke persamaan 2 ini. Sehingga 4 dikali dalam kurung VB aksen minus 11 tutup kurung ditambah 6 VB aksen. Sudah? Kemudian minus 6 sama dengan 4 dikali VB aksen minus, nah ini kalian kalikan masing-masing ruas ya. Jadi seperti ini. Sudah? Ya, jadi 4 dikali VB aksen min 4 dikali 11 kan 44 ya, plus 6 dikali VB aksen. Nah, pindahkan ke ruas kiri untuk jenis yang sama ya. Jadi minus 6 plus 44 sama dengan 4 dikali VB aksen plus 6 dikali VB aksen. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki memiliki komponen yang sama ya. Minus 6 ditambah 44 hasilnya itu 38. Kemudian sama dengan 4 ditambah 6 kan 10 ya, jadi 10 dikali VB aksen, sehingga kita dapatkan nilai VB aksen sama dengan 38 per 10 ya. VB aksen sama dengan 3,8 meter per second ya. Jadi di sini hasilnya dia positif karena itu artinya dia bergerak ke arah kanan. Sudah anak-anak? Kemudian untuk yang terakhir, nah itu kan yang disuruh mencari itu nilai VA aksen dan VB aksen atau kecepatan A dan B setelah tumbukan. Ini baru dapat kecepatan di B saja. Nah, bagaimana dengan kecepatan di A yang setelah tumbukan ya? Nah, kalian bisa gunakan persamaan 2 ya. Jadi kita mencari nilai VA aksen itu dengan menggunakan persamaan 2.
Ya, jadi persamaan 2 yang ini. Kenapa persamaan 2? Karena di sini sudah jelas dilihat bahwa VA aksen di sini yang ditanya sama dengannya ya. Jadi di sini VA aksen. Kalian tinggal masukkan VA aksen sama dengan rumusnya VB aksen minus 11. Nih ya. Nah, kalian masukkan VB aksen itu kan nilainya 3,8. Ya, 3,8 dikurangi 11. Hasilnya adalah minus 7,2 meter per second. Nah, tanda minus ini artinya bahwa bola A itu bergerak ke arah kiri setelah tumbukan. Sudah anak-anak ya, itu artinya berarti bola A-nya itu bergerak ke sini, ke kiri. Kemudian bola B-nya itu bergerak ke kanan, ke sini, kalau setelah tumbukan. Oke, sudah anak-anak ya. Ini untuk contoh yang nomor 1. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Kalian perhatikan, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusi antara bola dan lantai 0,5, maka tinggi pantulan bola adalah titik-titik-titik. Ya, anak-anak, contoh yang soal ini sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya ya. Cuman di sini kita mencari nilai dari ketinggian itu dengan menggunakan rumus koefisien restitusi yang menggunakan akar. Ya, kalian buat seperti biasa. Buat diketahuinya, di sana H1-nya 100 meter, ketinggian 100 meter ya. Kemudian koefisien restitusinya itu 0,5, di mana 0,5 itu sama artinya dengan 1/2. Kemudian yang ditanya adalah H2. Ya, jadi ketinggian pantulan bola itu setelah dia mencapai lantai ya. Jadi restitusi antara bola dan lantai. Ya, jawab. Di sana kita menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1. E-nya nilainya setengah sama dengan akar H2 per 100. Ya, jadi kita buka akarnya. Jadi itu 1/2 nya itu di 2-nya itu dikali 2 ya, karena kita buka akar, maka 1/4 sama dengan H2 per 100. Kali silang, 1 dikali 100 dan 4 dikali H2 ya. Jadi 4 dikali H2 sama dengan 100 kali 1 sebenarnya ya, jadi 100 kali 1 kan 100. Maka H2 sama dengan 25 meter. Nah, ini untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, anak-anak bagaimana? Tidak sulit ya. Jadi untuk lebih mudah dipahami itu sebenarnya harus sering-sering latihan soal. Ya, jadi nanti silahkan selesaikan soal latihan yang sudah Ibu sediakan. Kemudian jika ada yang kurang dipahami, yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan Ibu, chat Ibu melalui WA. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.